Mejua-jua man banta krina guru-guru KKR ija papiringan bas paksa genduari enda. Salam sehat selalu, salam semangat selalu. Tuhan tetap si nampati si masu-masu kita krina ibas aktivitas tape basuari sesendah enda. Ope dengar si denggahkan karena kata di bata mari dage si populat ukurta ras kita artoto. Bapa kami siringan ibas kinirajan surga, ngatakan bujur kami man bandu ibas krina kekelengendu si tetap lalap icidah kendu kubas kegeluhan kami. Ajari kami Tuhan ibas si pemenana sehpendungina guna sermon khotbah KKR. Tuhan tetap si masu-masusah ibas gelar Tuhan Yesus kami ngortoto man bandu. Amin. Bahan renungan ta ibuat ibas Matius 27 ayat 27 30 sada. Bagenda karena kata di bata endang. Yesus igombang-gombangi prajurit. Ibaba prajurit Yesus ku istana gubernur. Ije krina prajurit mkelewati iya. Itantangina uis Yesus. Jenari ipake kenaman Yesus. Uis si megara. Kencabage ibahana sada tengkuluk duri. Jenari itama kena kutakal Yesus. Janah itama kena pe chicken buluh kutan Yesus si kemuhun. Igombang-gombangi kalae Yesus. Erjimpuh iya. Ilebe-lebena. Jenari nina tabi o raja kala Yahudi. Jenari icidurina. Ibuat na buluh ipepek kena kutakal Yesus. Kencapuas akapna gombang-gombangi Yesus. Itantangi na uis si megara Jenari ipake kena ka mulihkan uis Yesus. Si tantang na ndai. Kencabage ibabana Yesus darat gelah ipakukan ku kayu persilang. Terjenjenda mo karena bahan sermon ibas minggu tanggal 28 Maret 2020 sada. Guru-guru KKR sini kelangi Tuhan ta Yesus Kristus. Bagaimana Yesus diolok-olokkan? Karena pada waktu itu serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Mereka juga memanggil seluruh pasukan untuk berkumpul di sekeliling Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Jubah tua kemerah-merahan, keunguan, seperti yang dipakai oleh tentara Romawi, yang biasa juga dipakai oleh para raja dan penguasa. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka hendak menjadikan Yesus sebagai raja jadi-jadian menurut mereka. Mereka juga memberikan Yesus sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok Yesus. Apa katanya? Salam hai raja orang Yahudi. Kemudian mereka meludahi Yesus
mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Mahkota duri yang sudah ada di kepala Yesus, apalagi ketika dipukulkan ke kepala Yesus, membuat kepala Yesus berdarah. Mereka menanggalkan jubah ungu Yesus, kemudian memakaikan pakaiannya kembali. Dan mereka akhirnya membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Yesaya 53 ayat 7 kita bisa bandingkan, dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Di bahasa karonina sekel kejamna perbahanan manbana, tapi igeng kena jana sini saja ia. Baliras anak biri-biri, sinandangi igunting buluna, lasiti pe ia sumekah. Guru-guru KKR sini kelengi ibas gelar Tuhan Yesus. Arah kata di bata enda, marilah kita kerina memaknai kata di bata enda. Kai maknana manbanta lebih. Apa artinya firman Tuhan bagi kita terlebih dahulu? Yesus di dalam menghadapi penderitaan-penderitaan, penghinaan-penghinaan, ejekan-ejekan, dia tidak terpancing emosi. Dia tetap tenang. Dia tetap diam. Dia tidak membalas kejahatan alu kejahatan. Adina kita selaku guru KKR, uga sikapta. Kalau kita diejek, dihina orang lain, dikata-katain orang lain, bagaimana perasaan kita? Banci saja, secara manusiawi, kita juga akan membalas kejahatan alu kejahatan. Perkataan kalak, sirbahan sama sui pusuhta, perbahanan kalak, sirbahansa lah kita tenang ibas dalani kegeluhanta, arkitekan perbahanan nasilam behuli manbanta. Banci saja kita bebagai kang silakukan kita. Mungkin kita akan merasa puas diri, tapi semuanya itu hanya sementara saja. Hati kita juga tidak akan damai, karena kita memiliki sikap membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang kita lakukan. Hati kita belum sembuh, hati kita masih sakit. Oleh karenanya, hati kita harus disembuhkan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Bagaimana caranya? Tentunya dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan juga mengatakan 70 kali 7 kali mengampuni orang lain.
pengampunan tanpa syarat, tapi mengampuni dengan setulus hati. Kita bisa bandingkan di Matius 10 ayat 22, Matius 18 ayat 22. Bagi pertoton Tuhan, usur ngesiblaskan kita bas kebaktian minggu, PJJ, PAPA. Alamindu salah kami bagi nialami kami salah kala kempak kami. Kita bisa bandingkan di Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa surgawi tidak akan mengampuni kesalahan kita. Kita semua manusia yang berdosa, tapi kita sudah diampuni oleh Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Oleh karenanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengampuni dengan hati yang tulus ikhlas. Kata kuncinya, dengan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, pasti ada damai sejahtera di hati kita. Untuk itu, selaku kita guru KKR, bagaimana lewat sermon ini mengajarkan kepada kita karena firman Tuhan, untuk mengajarkannya kepada anak-anak KKR kita, untuk meneladani sikap Yesus yang luar biasa, di mana Yesus panjang sabar dalam menghadapi penderitaan-penderitaan. Walaupun dia diolok-olok orang lain, dia tetap sabar. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yesus tetap sabar, justru mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Inilah luar biasanya kasih Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhanlah yang mau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujur melalah.